Ada satu paradoks yang begitu tua namun begitu modern. Dia hidup di istana raja-raja, hidup di ruang kuliah para filsuf, hidup di mimbar agama, hidup di laboratorium psikologi. Dan hari ini hidup di dalam kepala hampir setiap manusia. Paradoks itu sederhana. Manusia adalah makhluk yang paling sedikit mengetahui masa depan, tetapi paling banyak menuntut kepastian tentang masa depan. Manusia lahir tanpa membawa pengetahuan tentang 1 jam berikutnya. Tidak tahu kapan kematian sedang menulis namanya. Tidak tahu siapa yang sedang dipersiapkan menjadi sahabat atau pengkhianat. Tidak tahu pintu rezeki mana yang akan terbuka. Dan tidak tahu musibah mana yang sedang berjalan perlahan menuju rumahnya. Namun anehnya, makhluk yang tidak mengetahui apa-apa tentang esok justru bertindak seolah-olah esok adalah hak warisnya. Dan ketika hidup menolak memberikan kepastian yang dituntutnya, satu nama segera dipanggil ke ruang sidang batin, yaitu takdir. Takdir menjadi tersangka, menjadi alasan, menjadi pembuangan rasa kekecewaan, dan menjadi kambing hitam. Padahal mungkin masalahnya bukan pada takdir. Mungkin masalahnya adalah manusia diam-diam menganggap dirinya pemilik sesuatu yang tidak pernah diberikan kepadanya, yaitu hak atas hasil. Agama telah menjelaskan persoalan ini jauh sebelum filsafat menemukan istilahnya. Jauh sebelum psikologi mengukurnya melalui eksperimen. Jauh sebelum ilmu saraf memetakan pola kerja otak. Dalam agama, persoalan terbesar manusia bukanlah kebodohan, bukan kemiskinan, bukan kelemahan, melainkan lupa posisi. Lupa bahwa dirinya adalah makhluk. Lupa bahwa dirinya bukan pusat semesta. Lupa bahwa ada batas antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Karena seluruh tragedi spiritual sesungguhnya berawal dari satu kalimat yang tidak pernah diucapkan, tetapi secara halus dipercaya. Aku seharusnya mengendalikan ini. Fir'aun, iblis, dan Qarun mempercayainya. Dan manusia modern mengulanginya dengan bahasa yang lebih canggih. Mereka berbeda zaman, berbeda pakaian, berbeda teknologi, tetapi memiliki kesalahan metafisik yang sama. Mereka mengira kemampuan memilih berarti kemampuan menentukan. Padahal memilih dan menentukan adalah 2 wilayah yang berbeda. Memilih adalah wilayah manusia, dan menentukan adalah wilayah Tuhan. Filsafat kemudian masuk, bukan untuk menjawab, tetapi untuk membongkar. Karena tugas filsafat bukan memberi kenyamanan. Tugas filsafat adalah merusak ilusi. Dan salah satu ilusi terbesar manusia adalah ilusi kepemilikan. Manusia berkata, karierku, pasanganku, anakku, hartaku, dan masa depanku. Padahal secara filosofis tidak satu pun itu benar-benar miliknya, tetapi semua itu adalah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Tubuh yang disebut miliknya bahkan tidak mampu, diperintahkan untuk hidup selamanya. Jantung berdetak tanpa meminta persetujuannya. Rambut memutih tanpa meminta izinnya. Sel mati setiap detik tanpa berkonsultasi dengannya. Lalu dari mana datangnya keyakinan bahwa mampu mengendalikan seluruh hidupnya? Disinilah letak absurditas manusia. Dia hanyalah penumpang yang diberi kursi sementara, tetapi bertingkah seolah pemilik kapal. Chico Blade menyebut fenomena ini sebagai monarki ego, sebuah keadaan ketika manusia menobatkan dirinya sebagai raja atas wilayah yang bahkan tidak pernah tercatat atas namanya. Dia ingin menguasai waktu, padahal waktu bahkan tidak berhenti ketika dia menangis. Dia ingin menguasai cinta, padahal hati manusia lain bukan tanah jajahannya. Dia ingin menguasai hasil, padahal hasil adalah pertemuan jutaan sebab akibat yang tidak pernah sepenuhnya dipahami. Dia ingin menguasai masa depan, padahal 1 detik berikutnya pun masih menjadi rahasia. Dan ketika kenyataan menolak berlutut di hadapannya, dia menyebutnya ketidakadilan. Padahal yang runtuh bukan keadilan, yang runtuh adalah khayalan kekuasaannya. Psikologi modern menemukan sesuatu yang mengejutkan. Manusia ternyata tidak mencintai kebenaran sebesar dia mencintai citra dirinya sendiri. Karena otak memiliki mekanisme yang disebut self-serving bias. Keberhasilan dianggap bukti kehebatan. Kegagalan dianggap kesalahan dunia. Ketika sukses, aku luar biasa, tetapi ketika gagal, nasib tidak adil. Ketika menang, aku pantas, tetapi ketika kalah, semesta bersekongkol melawanku. Otak melakukan ini untuk melindungi ego. Karena bagi sebagian manusia, menerima bahwa dirinya mungkin salah, terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan kenyataan itu sendiri. Maka lahirlah generasi yang lebih rela memusuhi fakta daripada mengoreksi dirinya. Chico Blade menyebut gejala ini sebagai tirani penafsiran. Karena manusia hampir tidak pernah dihancurkan oleh peristiwa, tetapi dihancurkan oleh cerita yang dibangun tentang peristiwa. Kehilangan menjadi siksaan karena ditafsirkan sebagai akhir. Penolakan menjadi luka karena ditafsirkan sebagai penghinaan. Kegagalan menjadi kuburan karena ditafsirkan sebagai identitas. Padahal fakta hanyalah fakta. Peristiwa hanyalah peristiwa. Tetapi keegoisan adalah penulis naskah yang seringkali lebih kejam daripada kenyataan itu sendiri. Lalu datang era digital. Di sini tragedi memasuki babak baru. Dulu manusia mencari kebenaran. Sekarang manusia sering mencari validasi.
Dulu luka dicari maknanya, sekarang luka dicari penontonnya. Dulu penderitaan menjadi jalan refleksi, sekarang penderitaan menjadi konten. Algoritma tidak bertanya, apakah ini benar? Tetapi algoritma bertanya, apakah ini menarik? Maka kemarahan menjadi industri, kekecewaan menjadi komoditas, kesedihan menjadi pasar. Dan manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk diam dan berpikir, karena setiap emosi segera dipublikasikan sebelum sempat dipahami. Chico Blade menyebut fenomena ini komersialisasi kekecewaan. Dampaknya jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Individu kehilangan kedewasaan, masyarakat kehilangan refleksi, dan negara kehilangan kebijaksanaan. Akhirnya setiap kegagalan membutuhkan musuh. Setiap krisis membutuhkan terdakwa. Dan setiap masalah membutuhkan kambing hitam. Maka politik berubah menjadi teater kemarahan. Ekonomi berubah menjadi perjudian harapan. Dan akal sehat menjadi minoritas yang berbisik di tengah mayoritas yang berteriak. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Pertama, kembalikan posisi manusia pada tempatnya. Jangan mengambil tahta yang bukan milikmu. Tahta Tuhan tidak pernah kosong dan tidak pernah membutuhkan pengganti. Kedua, belajarlah mengucapkan kalimat paling revolusioner dalam sejarah intelektual. Mungkin aku pernah menjadi bagian itu, dan aku berusaha belajar mencoba untuk memperbaiki walaupun tidak sempurna. Kalimat itu melahirkan ilmu. Kalimat itu melahirkan kebijaksanaan. Dan kalimat itu menghancurkan berhala terbesar manusia, yaitu dirinya sendiri. Ketiga, berhenti menyembah kepastian. Karena hidup bukan kontrak jaminan. Hidup adalah ruang pembelajaran. Keempat, pahami bahwa iman bukan alat untuk memaksa masa depan mengikuti keinginanmu. Iman adalah kemampuan tetap berdiri ketika masa depan tidak mengikuti keinginanmu. Pada akhirnya, takdir mungkin tidak pernah menjadi penjara. Yang menjadi penjara adalah ego yang menolak mengakui batas. Karena akar penderitaan manusia bukan selalu kenyataan, melainkan tuntutan agar kenyataan tunduk pada kehendaknya. Dan kenyataan tidak pernah tunduk pada siapapun, selain kepada hukum yang ditetapkan Sang Pencipta. Maka sebelum kembali menyalahkan takdir, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah yang sedang menyakitimu benar-benar kenyataan? Ataukah gambaran tentang kenyataan yang selama ini kau sembah sebagai kebenaran? Sebab kebebasan sejati bukan ketika seluruh misteri hidup terjawab atau harus terpenuhi. Kebebasan sejati adalah ketika manusia berhenti menuntut hak atas sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya secara mutlak. Dan mungkin kedewasaan tertinggi bukanlah ketika manusia berhasil mengendalikan hidup, melainkan ketika memahami bahwa hidup memang tidak pernah diberikan untuk dikendalikan, tetapi hidup diberikan untuk dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya, tidak ada manusia yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik tabir terakhir, termasuk saya sebagai Chico Blade. Yang diketahui hanyalah satu hal, bahwa manusia tidak pernah diminta menjadi Tuhan, tetapi hanya diminta menjadi manusia sebaik-baiknya manusia. Berakal ketika bingung, tetap belajar ketika salah, tetap berusaha ketika gagal, tetap rendah hati ketika berhasil, dan tetap beriman ketika tidak semua jawaban diberikan kepadanya. Maka jangan terlalu sibuk menebak dan menyalahkan rahasia langit, tetapi perbaikilah cara berpijak di bumi. Karena mereka yang terobsesi menguasai masa depan dan menyalahkan masa lalu, akan sering kehilangan makna hari ini. Ingat, mereka yang berusaha belajar berdamai dengan keterbatasan, justru menemukan kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh kepastian apapun. Sebab puncak kebijaksanaan bukan mengetahui segala sesuatu, tetapi puncak kebijaksanaan adalah mengetahui batas dari apa yang tidak akan pernah bisa kau ketahui, lalu tetap berusaha belajar berjalan dengan keberanian, kejernihan, dan iman walaupun tidak sempurna. Karena manusia tidak dituntut agar sempurna, dan kesempurnaan hanya tetap milik Sang Pencipta. Salam hormat, salam tajam, salam logika dan perasaan. Chico Blade.